Tujuan membangun dan merehab balai penyuluhan. Anggarannya 1M, 734 juta untuk honor perjalanan dinas dan rapat-rapat. Saya nggak tahu berapa puluh kali rapat ini dilakukan. Ini banyak sekali, bukan hanya 3 contoh, ini banyak ribuan yang seperti ini. Mestinya yang namanya overhead itu ya 20%. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di program Buka Kartu. Bancakan anggaran di akhir tahun. Nah, ini tema kita hari ini. Pengertiannya bukan selalu langsung dianggap sebagai korupsi ya, bancakan ya. Tapi ada hal-hal yang bisa kita kaitkan dengan itu dan ada sisi lain yang juga nanti akan kita analisis bersama Ade Irawan, Direktur Visi Integritas. Dek, apa kabar? Baik-baik saja. Ini nasib pajak rakyat yang setiap tahun dipakai buat belanja negara dan biasanya fenomenanya setiap tahun juga di ujung ya, kira-kira di bulan November, Desember ini waktu-waktu di mana banyak kegiatan pemerintah yang itu dilakukan mulai dari pusat sampai daerah. Nanti ujungnya supaya serapannya tercapai gitu ya. Karena kalau nggak diserap kena tegur, kena sanksi, sehingga di tahun berikutnya Dikurangi anggarannya atau alokasinya dikurangi. Tapi sebelum itu kita coba angkat 1-2 komentar gitu ya dari sahabat integritas yang sudah menjadi subscriber kita atau paling tidak menonton acara ini. Terima kasih yang jadi subscriber kita ya. Ya, terima kasih yang sudah subscribe di channel kita. Bagi yang belum, silahkan subscribe. Dapat pahala nggak, Bro? Dapat ilmu. Dapat ilmu. Nah, dapat informasi, dapat ilmu, dapat catatan kritis ya. Kalau soal pahala kan kita bukan yang menentukan. Tapi ya ini perbuatan baik yang mestinya akan diberikan imbalan yang juga positif gitu. Bagian dari tolabul ilmi kan? Ya, begitu. Nah, ini satu misalnya ini dari materi sebelumnya ya yang ASN banyak ngurusin LPJ. Ya, karena ini ada hubungannya juga dengan tema hari ini. Ada dari Beres 2918, ayo dong para ASN berubah. Kritiknya dari dulu sampai sekarang kan juga nggak berubah. Itu aja nggak move on gitu ya. Jadi ini semacam ekspektasi ya, harapan supaya ada perubahan yang juga cepat. Kemudian ada lagi nih, banyak ASN makan gaji buta, cuma duduk-duduk saja. Katanya ini dari Agus Sukron ya. Nah ini beberapa komentar yang bisa kita bacakan. Dan ini sebenarnya merupakan respon baik ya dari konten yang kita buat di YouTube kita. Mudah-mudahan sahabat integritas juga bisa terus tune in di program ini karena kita akan selalu mengupdate isu-isu yang aktual dan mendiskusikannya tentu dalam perspektif kita sebagai aktivis anti korupsi. Dek, balik lagi ke isu tadi ya, soal akhir tahun biasanya kegiatan pemerintah tiba-tiba membuncah. Kalau kita pergi ke satu tempat, katakanlah misalnya hotel, itu biasanya kan penuh ya. Bahkan kita mau bikin acara, sudah full book katanya. Ternyata setelah dicek, wah ini ada KL ini, ada KL ini, ada dinas ini, dinas itu. Yang ada di A, daerah A bergeser ke daerah B, begitu juga sebaliknya. Ini tiap tahun. Ini model belanja macam apa sebenarnya? Ya, belanja macam-macam sebenarnya. Dan soal hotel kan kita pernah juga menemukan tuh ada satu daerah di Jawa Tengah atau Jawa Timur buat acara di BSD ya kan. Dan kita acara berapa hari, 3 hari, orangnya nggak pernah ada gitu. Tapi tulisannya ada. Ini dari acara goib itu. Acara goib itu. Tapi duitnya real ya? Iya, kayaknya ya ini kan ya modus-modus lah gitu ya, modus-modus yang kalau di episode sebelumnya kita bilang ini bagian dari patologi birokrasi gitu ya.
dan ya ini tetap terus terjadi. Tapi birokrasi bisa disalah nggak dalam urusan ini? Bisa gitu ya, bisa. Karena yang akan mengeksekusi anggaran proyek-proyek ini kan birokrasi. Mereka ya terlepas dari atasnya, kemudian mereka dipaksa, diperintah, tapi kemudian yang mengeksekusikan mereka. Dan kalau mereka mau melayani masyarakat, mestinya perintah-perintah yang nggak baik ini yang tidak dilakukan. Tapi kita kembali ke awal, kalau kita bicara APBN ini kan alat bagi negara untuk kemudian mewujudkan kesejahteraan masyarakat kan. APBN atau APBD? APBN atau APBD kan salah satu fungsinya kan fungsi alokasi. Dia mengalokasikan anggaran untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dengan program, proyek pembangunan termasuk proyek-proyek infrastruktur. Juga alat untuk pemetaan. Ya. Jadi daerah-daerah yang kemudian punya atensi khusus terkait dengan infrastruktur, mestinya dengan modal negara ini bisa diselesaikan masalah-masalah mereka, termasuk shock absorber gitu ya kalau tidak salah. Jadi kalau ada masalah, misalnya sekarang di tingkat global ada perang Ukraina dengan Soviet atau di Gaza, invasi Israel di Gaza, ini kan pasti akan berpengaruh secara ekonomi dan APBN mesti jadi jawaban. Nah, supaya APBN bisa menjawab masalah-masalah masyarakat, kebutuhan masyarakat, proses eksekusinya mestinya serapannya tinggi dan kemudian merata. Tapi problemnya yang kita bahas di awal, kalau lihat serapan cukup tinggi tapi tidak merata. Jadi idealnya kan Januari, Februari, Maret, April. Oh, dari sisi alokasi per bulannya. Ini tiba-tiba di ujung, dan kita tahu ketika SKS, ya asal ada kegiatan, asal jalan kegiatan. Biasanya di akhir tahun kegiatan yang marak dilakukan sama pemerintah itu apa? Kayak rapat diskusi atau pelatihan gitu ya. Selain juga pengadaan FGD. Ya, kalau dalam ini ya praktik, kalau kita kaitkan dengan praktik korupsi ini kan kayak model administrative corruption gitu ya, korupsi birokrasi, petty corruption gitu ya. Jadi karena banyak, jadinya kerugiannya juga gede. Cukup ya, kalaupun kita bicara soal korupsi, pemborosannya gitu ya. Inefisiensi. Dan mestinya ya ini kan kadang-kadang ya buat kegiatan begini kan motifnya motif apa? Ada uang saku, transport gitu, dan kalau diakumulasi kan cukup besar. Dan memang agak aneh kan, misalnya dari satu daerah bikin acara jauh banget. Padahal mereka mungkin punya gedung untuk meeting ya. Ya kalau dicek di semua instansi pemerintah atau pemerintah daerah, mereka punya gedung-gedung yang bisa mereka gunakan untuk kepentingan tadi bahas rapat begitu. Cuma karena apalagi internal ya rata-rata ya. Betul, tapi karena motivasinya ngabisin anggaran gitu ya. Ini kan motivasi dari awal udah salah kan. Padahal kan sekali lagi anggaran mestinya dipakai untuk kepentingan masyarakat, bukan dihabis-habisin. Ini kan paradigmanya menyeluruh ya. Meskipun salah ya cara berpikir ini kan. Negara ini kan cara mikir belanja anggarannya keliru nih. Tapi kan ini terus terjadi deh. Ya. Bahkan dari tahun jebot kan. Sampai hari ini di mana kita itu sudah ada digitalisasi, teknologi informasi yang mana sebenarnya bisa membantu kita untuk membuat rencana yang lebih baik ya dengan output juga yang lebih bisa dirasakan oleh masyarakat. Kalau rapat-rapat, apa manfaatnya buat masyarakat? Iya, kalau rapatnya berkualitas, membahas kemudian usulan-usulan atau program-program yang memang bisa efisien dijalankan untuk kepentingan masyarakat, mestinya bisa. Mestinya ada manfaatnya. Itu ya. Bukan cuma pada saat eksekusi, tapi juga perencanaan kan menjadi bagian penting. Tapi kan masalahnya adalah rapatnya dipaksakan agar keluar uang. Diadakan supaya ada anggarannya. Iya, ada anggaran, uangnya habis dan dianggap serapannya tinggi. Padahal sekali lagi ukuran keberhasilan bukan soal serapan yang tinggi, tapi juga merata dalam artian ya sudah bukan di akhir aja gitu ya. Kalau di akhir pasti udah bisa dipastikan tidak akan banyak manfaatnya. Dan ya ini kombinasi pemborosan atau inefisiensi dan kombinasi korupsi walaupun petty corruption. Tapi kalau untuk pengadaan juga ya kita juga suka lihat ya pengadaan-pengadaan yang memang dikebut di akhir tahun gitu ya. Dan ini juga akan bermasalah karena hal-hal yang dikebut
kegiatan-kegiatan program-program yang dikebut kan kadang-kadang hasilnya ya. Nah itu aku mau elaborasi soal itu ya. Kalau tadi kan perspektif inefisiensi pemborosan ya. Dari sisi belanja sih excellent ya, dari sisi serapan bagus gitu. Tapi outputnya apa? Produknya apa sih dari kegiatan-kegiatan itu yang punya efek domino yang kuat dari sisi tadi ya, mendongkrak layanan publik, kualitasnya, kualitas pembangunannya, kesejahteraan masyarakat. Nah, pada saat yang sama belanja-belanja yang sifatnya itu harus dilakukan di medio November Desember ini kan juga sebenarnya membuka celah korupsi yang tinggi ya, benar nggak? Iya betul. Ya karena kalau injury time begini kan karena banyak kegiatannya, lalu kemudian pengawasannya juga kurang, dan apalagi kemudian outputnya adalah uang habis. Ya memang kan benar-benar habis. Apakah habis memang untuk kepentingan pelayanan atau habis masuk ke kantong yang menjalankan kegiatan, itu beda. Karena kalau kemudian indikatornya uangnya habis ya itu yang dinilai, bukan kemudian kalau kita bicara pelayanan negara kan paling tidak 3 kan yang diberikan kepada masyarakat. Pelayanan dalam bentuk barang, misalnya infrastruktur, jalan, gedung, bangunan gitu ya. Yang kedua pelayanan yang bersifat jasa itu ya. Listrik, air kalau di ini ya, atau pelayanan yang bersifat administratif gitu ya, bikin KTP, SIM gitu ya. Tapi kalau kemudian khususnya misalnya barang, kalau kemudian memang dikebut agak repot gitu ya. Dan ya ini bisa memudahkan kalau kita pakai teori korupsi dengan kegiatan dijalankan dengan cepat, tertutup, tidak ada yang mengawasi. Ini kan sangat rentan untuk disalahgunakan untuk kepentingan pribadi gitu. Makanya pada akhirnya kalau lihat riset-riset, walaupun anggaran kita besar, tapi manfaatnya untuk publik yang dampaknya ya apalagi sekarang ya, ini agak jumping ke pemilu. Ini kan pasti kan banyak program-program ya bantuan sosial gitu ya, atau program-program yang memang dipakai untuk rakyat, dan itu kerap disulap jadi kalau dalam istilah pemilu pork barrel politik gentong babi gitu ya, gentong babi gitu ya. Jadi ya memang disulap itu di akhir mau pemilu, ini kan Februari mau pemilu, pasti itu ditaruhnya di akhir tuh, ya kan? Ya mau akhir November atau Desember supaya orang ingat, oh ini. Berarti itu haram ya? Ya gentong sapi mungkin, gentong babi. Kalau gentong babi haram. Jadi gentong kambing nggak apa-apa. Jadi dari motivasinya sendiri sudah membuka celah untuk terjadinya praktik korupsi. Kita coba geser ke modusnya ini. Kan karena setiap tahun kita juga jadinya gampang notice ya. Mereka-mereka yang mau main sulap menjelang akhir tahun. Itu kan biasanya kebaca tuh. Nah kayaknya sahabat integritas juga tahu ya pasti ya. Mereka mungkin menyaksikan, silahkan kalau menyaksikan ada permainan sulap program pemerintah di akhir tahun. Itu komen aja di program ini gitu ya. Sehingga kita nanti bisa bertukar informasi juga. Nah balik lagi ke modus korupsinya. Ini biasanya kayak apa sih? Iya. Sekali lagi ini kan modus korupsi kecil-kecilan. Misalnya satu, kalau acara rapat atau pelatihan minta kickback dari hotel atau lembaga tempat kegiatan dilakukan. Itu kalau cerita dari kita kan sering ketemu dan teman-teman birokrasi yang juga bagus. Nggak semuanya juga buruk, tapi banyak juga yang bagus. Ini kan kita ngomong sistemnya. Betul, ya? Banyak orang per orang ya. Betul. Jadi ada kickback berapa persen dari hotel kepada si panitia atau apa, itu dari sisi hotel. Yang kedua tadi transport itu atau uang saku itu, lalu kemudian dari yang peserta gaib tadi. Iya, bisa peserta gaib gitu ya, tiba-tiba ada tanda tangannya gitu ya, apalagi sekarang kan gampang buat tanda tangan. Orangnya nggak ada. Atau pengadaan, karena misalnya di workshop atau pelatihan kan banyak pengadaan merchandise atau ATK. Itu juga jadi salah satu bahan bancakan dalam menghabiskan anggaran ini gitu ya. Jadi bermacam-macam. Kalau keluar kota ya dari sisi tiket itu juga yang mesti diwaspadai. Bahkan kita pernah menemukan kan ada
ada ASN, ada ASN, ya ada pegawai yang kita lihat laporannya sehari itu bisa ke 5-6 daerah. Oh, dia membelah diri. Iya, kalah Superman atau Wonder Woman gitu. Jadi, tapi ketika dicek laporannya lengkap, tiketnya ada, voucher hotelnya ada, transportasinya. Jadi mereka kayaknya sudah punya sindikat juga ya untuk menyetor atau menyuplai dokumen-dokumen fiktif yang kesannya itu asli atau benar gitu. Dugaannya begitu. Kalau belajar misal dari sekolah ya, karena banyak cerita dari kepala sekolah, ya mereka punya stempel Hotel-hotel. Ya kalau hotel kayaknya mereka tidak sama dengan hotel, tapi kayak stempel makan, stempel kalau cerita mereka dari makan sampai bahan bangunan, dari nasi padang sampai bahan bangunan mereka punya. Termasuk termasuk pagi sore ada. Ya pokoknya pagi siang sore petang. Mereka bisa bikin gitu ya. Karena nggak akan diperiksa gitu. Kecuali ada audit tertentu, audit investigasi baru dicek benar nggak datanya gitu ya. Makanya kemudian laporannya jadi laporan pura-pura jujur kan, LPJ atau SPJ ini. Karena iya kelihatan jujur tapi ternyata nggak jujur kalau dicek. Itu kan banyak kan kita waktu dulu di Kalibata tracking gitu kan. Cek, ini benar nggak ada pembelian ini? Nggak ada. Malah boarding pas pesawat aja bisa ditipu ya, jadi kelihatan persis kan dengan yang dikeluarkan oleh maskapai. Bisa dibuat model-model seperti itu. Jadi ya ini kalau ditanya modus beragam. Kita bisa datang aja emang ke hotel ditanya lah. Walaupun pihak hotel juga pasti nggak akan mau cerita juga, karena kalau kemudian cerita, ya dia bisa nggak jadi pelanggan Dan akhirnya hotel juga bisa menyediakan kwitansi yang sebenarnya nggak sesuai dengan harga kamar ya. Ini jangankan hotel ya, kita fotokopi aja kadang-kadang Pak mau diisi sesuai atau mau ditambahin. Kan selalu ada pernyataan seperti itu. Kenapa ada pernyataan seperti itu? Pasti karena ada request sebelum-sebelumnya. Kita benerin kacamata aja begitu loh. Iya, betul. Kalau kita main ke mana Glodok tuh. Glodok atau di sini lah. Iya, ITC. Ketika kita bilang ini di cover sama kantor, nah ini mau diisi sendiri atau saya isiin? Nah itu dia kan. Jadi ya kalau mereka kan jualan nih, yang penting laku. Terserah nanti mau diklaim berapa. Walaupun sebenarnya itu uang mereka kan. Ya APBN kan uang dari rakyat. Walaupun mereka nggak merasa itu diambil dari kantong mereka. Mereka bayar pajak. Mereka bayar pajak sebagai pedagang. Tapi kan penyakit kita, korupsi dianggap bukan masalah mereka. Beda dengan maling. Kalau maling kan uangnya hilang langsung dari mereka. Motor atau copet, hilang. ya uang hilang. Mereka pasti marah. Ini kan yang dikorupsi dianggap bukan uang negara, padahal uang negara uang mereka juga. Makanya mereka nggak marah. Ini perilaku begini kan sebenarnya bukan karena masalah individu ya. Maksudnya ini kan sistem yang menciptakan nih. Ya. Sehingga berduyun-duyun lah orang mengikutinya gitu ya. Seperti ritual. Ya. Nah, bagaimana merubahnya? Ya. Bagaimana melakukan revolusi ya, di bidang anggaran negara sehingga kita nggak lagi menyaksikan para pegawai pemerintah itu setiap tahun berbondong-bondong membuat acara rapat-rapat di hotel. Karena rapatnya itu bisa kadang jauh. Ya. 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 Nah kalau sekarang ini diarahkan ke Solo nih. Oh. Rapat-rapat banyak ke Solo. Kita juga bingung ini kenapa di Solo. Ada Piala Dunia bro. Oh, ada Piala Dunia. Iya. Nggak makan tengkleng. Nggak nyari tengkleng Solo. Batik mungkin. Batik. Nah itu kan sekarang trennya begitu gitu ya. Itu aja sudah melahirkan biaya yang lebih besar. Karena harus naik transport pesawat, hotel, uang SPJ gitu ya. Yang mana itu lagi-lagi uang rakyat loh. Iya. Itu masyarakat bayar pajak, maksud digituin gitu. Nah tapi kan ini lagi-lagi bukan kesalahan orangnya. Orangnya yang ada di pemerintahan, itu kan mau nggak mau harus melakukan itu. Betul. Nah gimana caranya merevolusi ini? Ya pertama kalau dilihat sebab memang ada problem administratif itu yang kemudian menghambat mereka untuk bisa lebih on time. Yang kedua memang ada mensreanya di urusan soal korupsi itu ya, urusan mereka dapat rente dari kegiatan-kegiatan yang semestinya itu bagian dari kewajiban mereka. Makanya kemudian penyelesaiannya bisa dua.
Pertama dari sisi administrasi memang mesti didorong agar anggaran ini bisa cepat dieksekusi lah. Dari Januari memang mereka harusnya sudah bisa jalan. Nah, setahu saya memang sudah ada polisi-polisi ini, tapi nggak tahu juga kenapa nggak bisa jalan. Bahkan kalau kita lihat anggaran 2023 ini, lihat pengumumannya Kementerian Keuangan, akhir Mei saja gitu ya, baru terserap 31%. Jadi di awal itu lambat gitu ya, nanti di tengah naik, di ujung tambah tinggi. Speednya tinggi. Harusnya kan begini ya. Begitu. Apa kurvanya? Ya betul. Mestinya ada sistem yang memungkinkan memang anggaran ini bisa didisburse lebih awal. Dan disburse-nya bukan asal disburse itu, tapi kemudian memang sesuai dengan tujuan. Dan yang penting juga yang kedua soal kalau bicara penganggaran kan kita bukan cuma bicara uang, tapi juga bicara program. Bicara kegiatan yang mestinya ditujukan untuk kepentingan masyarakat, gitu ya. Nah dari awal udah jelas top priority kegiatan ini apa saja, sehingga ya disburse-nya enak, gitu ya. Anggaran dieksekusi untuk kepentingan menjawab masalah ini, gitu ya. Nah yang ketiga soal birokrasinya, karena yang akan mengeksekusi ini kan birokrasi. Tapi kalau saya, ya memang ada masalah di birokrasi, gitu ya. Yang lambat, tidak kreatif, atau tidak kompeten. Tapi buat saya pribadi melihat masalah terbesar di birokrasi ada di politisi. Ini lagi-lagi soal tadi ya, kalau balik lagi ke soal skenario perubahan yang mendasar ya, supaya ini loh dana kita itu udah banyak ya. Kalau pemerintah ngeluh terus duitnya kurang, tapi kita tahu di setiap akhir tahun ada ritual seperti ini. Itu kan sebenarnya kalau dikumpulkan juga berapa triliun itu gitu ya. Kalau in total gitu. Mungkin nggak cara pandang melihat hasil akhir itu bukan lagi di serapan gitu. Tapi di dampaknya, di outcome gitu ya, bukan lagi di kegiatan. Iya, sejak dulu memang udah didorong ya, makanya muncul istilah anggaran berbasis kinerja gitu ya, dan tapi kinerjanya serapan aja. ya itu dia. Yang mestinya memang bukan dinilai dari situ, dari output. Jadi mestinya outputnya sudah clear dari awal. Dan ya memang di sini mesti ada monef untuk memastikan itu, gitu ya. Jadi apakah kemudian output yang sudah ditetapkan di awal tahun ini atau di akhir tahun ini sudah tercapai atau tidak, begitu. Jadi bukan dari sisi berapa uang yang mesti dihabiskan, karena itu udah keliru, gitu ya. Kalau bicara soal anggaran, sekali lagi hal yang terpenting bukan di uangnya, gitu ya. Hal terpenting adalah di tujuannya, ya, di program-programnya, di kegiatan-kegiatannya. Baru kemudian berapa uang yang bisa disediakan. Kalau uang yang tersedia tidak cukup, mana yang akan diprioritaskan untuk dipenuhi terlebih dahulu, begitu. Dan itu akan terus menerus, gitu ya, sehingga prioritas-prioritas yang di bawahnya juga bisa diselesaikan. Jadi paradigma itu yang mesti dikelirkan terlebih dahulu. Ini tanggung jawab siapa? Ya pemerintah lah, gitu ya. Dalam hal ini siapa? Misalnya Presiden dengan Kementerian Keuangan kah? Atau siapa? Ya kalau di pusat ya Presiden dengan ya Kementerian Keuangan, Kementerian Pan-RB, di daerah kepala daerah dan Kemendagri, gitu ya. Jadi mesti ada. Kalau saya sih yakin ya, mesti dimulai dari atas kalau mau dorong perubahan. Karena kalau birokrasi, ya sekali lagi ya mereka biasanya samina wa ta'na. Mereka ikut aja. Nanti kalau pimpinan-pimpinannya komitmen, anti korupsi, lalu kemudian ikut benar-benar menjaga, mengawal, saya kira dengan sendirinya birokrasi akan sehat. Itu ya, seperti kita diskusikan sebelumnya, politik sehat, birokrasi pun akan sehat. Tapi sebaliknya, kalau kita fokus terus di birokrasi tapi politiknya masih amburadul, percayalah, birokrasi juga pasti akan amburadul karena birokrasi dipaksa untuk melayani politisi. Ya, oke Dek, thank you ya. Ini kita waktunya juga terbatas. Demikian diskusi kita, sahabat integritas. Kita tidak bosan-bosannya mengingatkan pemerintah, para pengambil kebijakan, untuk selalu berpikir ya dan bertindak dengan mengatasnamakan atau dengan memikirkan prioritas utamanya itu adalah kepentingan masyarakat. Dalam soal ini misalnya ya anggaran itu ya adalah anggaran yang diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia.
Jangan sampai kemudian kita menyaksikan di tengah jalan masih ada yang amburadul, jalannya rusak, tak terbangun, ya masyarakat susah mengakses layanan-layanan publik. Tapi setiap tahun ya kita selalu mendapatkan kenyataan seperti ini gitu. Padahal anggaran kita setiap tahun juga naik, targetnya, capaiannya, ya dan lain sebagainya. Demikian sahabat integritas, kita jumpa lagi di program Buka Kartu berikutnya. Sampai jumpa.